Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Terima kasih atas kesempatan pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang menghadiri acara diseminasi yaitu tentang penataan lab IPA yang telah saya dapatkan dan mulai pelatihan di Damba selama 14 hari. Di sini akan kita membagi bagaimana nanti lab kedepannya seperti apa yang kita akan rencanakan, sehingga nantinya lab ini akan bisa berfungsi dengan baik dan tanpa ada halangan tertentu. Nah, baik, di sini tidak akan lama-lama lagi ya. Tentunya saya akan share materi yang telah didapatkan. Cara nge-share-nya bagaimana ini? Ya, share sabar jendela ya. Saya masih cari jendela, ini nggak dapat nih. Ini kayaknya iya, jendelanya hilang ya. Ini oke, kelihatan Bapak Ibu? Kecil? Oh ya, nanti dikasih besar ya. Jadi yang suka besar dikasih besar nih. Ini ya, jadi seperti ini tentang penataan lab IPA, laboratorium IPA, yang di sini tujuan dari penataan nanti adalah kita akan membuat seperti forum diskusi dalam acara ini, yaitu diharapkan mampu memahami dan menerapkan penataan laboratorium IPA sehingga laboratorium IPA di sekolah dapat diberdayakan semaksimal mungkin untuk menunjang semua kegiatan pelajaran IPA. Nah, ini tujuannya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, apa itu laboratorium dan apa pembelajaran IPA. Nah, laboratorium atau ilmu pengetahuan alam atau IPA sendiri itu merupakan ilmu yang berlandaskan eksperimen, sehingga diperlukan kegiatan pembelajaran yang membekali peserta didik dengan kemampuan eksperimen melalui kegiatan di laboratorium. Nah, ini adalah untuk pembelajaran IPA. Nah, bagaimana tentang penataan laboratorium? Nah, penataan di sini berasal dari kata tata yang berarti proses, cara, pembuatan, menata, pengaturan, atau menyusun. Sedangkan laboratorium sendiri berasal dari kata laboratori. Secara umum, laboratorium merupakan ruang atau tempat melakukan penelitian atau pengujian. Jadi laboratorium itu merupakan tempat penelitian atau pengujian. Nah, yang berikutnya adalah penataan laboratorium itu berkaitan dengan pengelompokan, penyimpanan, dan memudahkan pemeliharaan dan penggunaan ruangan, akomodasi lingkungan, alat dan bahan. Nah, ini adalah model ya, model atau contoh laboratorium IPA. Jadi nantinya kita bisa mendesain untuk ruangan itu seperti ini. Ini adalah dilihat dari kesesuaian antara laboratorium dengan ruangan. Nah, yang berikutnya ini untuk laboratorium atau lab biologi rumah kaca. Nah, nanti kita bisa buat greenhouse yang seperti ini. Kalau belum ada, nanti kita bisa usahakan. Ini akan direncanakan dengan menggunakan anggaran dari dana BOS yang ada. Masa? Ini kelihatan enggak ini? Kalau begini muncul. Nah, ini bagaimana? Oh, enggak ada di slideshow. Belum muncul. Oh, gitu. File ya. File. Oh, gitu. File. Pakai apa? Oh, gitu ya. Oh, gini baru muncul. Belum muncul ya?
Oh, hilang ini. Close dulu. Tunggu ya, sabar. Ini masih ada gangguan jiwa, gangguan angin. Maaf. Datang, sudah datang. Oh, Itu yang gitu. tak ambil dari gambar aja. Oh iya. Oke ya, sabar. Tadi ada gangguan teknisinya sudah di ini. Muncul enggak? Cek saja. Belum ya? Bisa ya? Hai. Masuk ada? Enggak, jelas. Oh, Kan buka yang ini sudah. oh pantes. Tujuan sudah ada ya? Ah, ini sudah ini ya. Ini adalah contoh dari laboratorium IPA. Ya, kelihatan ya? Ah, ya, jadi modelnya nanti untuk laboratorium IPA ya kita akan membuat seperti ini ya. Ini adalah sudah skala sesuai good laboratory gitu ya. Kalau kita punya belum ya. Nanti kita akan agendakan atau rencanakan seperti itu. Nah, ini adalah untuk lab biologi ya, untuk rumah kaca. Nanti kita akan sudah dirancang nanti membuat seperti ini. Bisa ditanami bunga-bunga dan sebagainya. Nah, yang ini adalah contoh pembelajaran IPA ya, ada melakukan eksperimen, ada pengamatan, juga ada melakukan pengukuran. Yang berikutnya ada kegiatan eksperimen IPA ya. Jadi kalau orang-orang matematika yang biasanya pernah ikut di laboratorium atau melakukan kegiatan eksperimen yang seperti ini. Ya, ini larutan-larutan yang ada di sini, ada larutan kimia dan sebagainya. Ini digunakan nantinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke penataan desain laboratorium. Nah, penataan laboratorium meliputi penataan ruang praktik dan akomodasi lingkungan, ruang, alat, dan bahan. Jadi nanti ada penataan bagaimana ruang praktik, kemudian akomodasi, dan ruang, alat, dan bahan. Nah, yang berikutnya, mari kita lihat desain ruang praktik. Nah, ini adalah desain ruang praktik tetap. Nah, artinya desain ruang praktik tetap ini yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, mari kita lihat di sini tentunya ada pintu masuk ya, yang di sini ada pintu masuk, ada pintu keluar dan pintu evakuasi. Nah, ini mejanya ya, nomor 6 ini adalah meja, nomor 5 ini adalah meja untuk perlengkapan atau meja demonstrasi, yang 3 adalah gudang, kemudian yang 6 ini meja siswa dan sebagainya. Nah, ini model bentuk desain praktikum atau desain ruang praktik yang tetap. Yang lanjut, ini adalah desain ruang praktik yang tidak tetap yang ini ya. Nah, jadi desain ruang praktik ini dia tidak tetap. Nah, di sini yang pertama ya ada tambahan ya. Nah, tambahan di sini ya ruang ini. Tambahan yang di sini yang tidak tetap ini adalah ada namanya lemari timbang ya, lemari timbang, kemudian ada meja guru atau laboran, nah, atau kepala lab juga ada di situ. Nah, ini kemarin yang saya coba desain, nanti kita akan menggunakan model desain seperti ini. Kalau misalnya kita akan merubah lab IPA ya, IPA maupun kimia. Nah, yang kita punya belum ada lemari asam dan kemudian belum ada tempat pembuangan yang sesuai, tempat laboran, tempat kepala lab dan gudang atau tempat alat dan bahan. Nah, ini adalah spesifikasi perabot lab. Nah, ini alat timbang, kemudian alat timbang ini harus diletakkan di meja. Nah, mejanya harus di sini tahan getaran ya, yang kemudian rata. Jadi kalau tidak rata nanti akan bahaya, dan kalau tidak tahan getaran maka ketika disenggol sedikit akurasi dari alat ini akan berubah. Nah, ini contoh meja kerja atau meja praktikum. Nah, di sini ada lacinya.
Nah, laci di bawah ini untuk menempatkan benda-benda yang korosi ya, atau yang mudah berkarat seperti logam dan sebagainya ditempatkan di sini sehingga tidak mengangkat jauh-jauh. Itu yang kita nanti akan coba. Nah, yang berikutnya ini adalah rak kimia dari kayu. Nah, untuk penyusunan bahan kimia itu kita bisa menggunakan pelabelan, kemudian pengelompokan, mana benda-benda yang memang mudah menguap, mana benda yang mudah terbakar, dan mana benda-benda yang mudah korosi. Nah, ini rak larutan kayu. Ya, jadi rak larutan dari kayu ini seperti ini, jadi terpisah-pisah supaya ini ketika ada getaran tidak langsung tumpah. Nah, ini contoh lemari dari kayu. Nah, lemari dari kayu itu seperti ini. Jadi ada rak-rak tersendiri. Nah, sehingganya ini penting. Lemari boleh dari kaca, boleh dari kayu, tergantung. Nah, yang kemudian untuk meja praktikum yang tadi itu biasanya tingginya adalah 80 cm. Nah, itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi dari saya tentang mengenai desain laboratorium, kurang lebihnya kayak yang tadi ya desainnya. Nah, jadi memang hal ini penting sekali untuk diketahui, kayak kita punya itu adalah belum sesuai dengan prosedur yang ada. Kita lihat yang lab IPA ya untuk biologi sana itu hanya satu pintu. Nah, satu pintu itu setengah mati ketika ada kebakaran, ada kemudian ada evakuasi atau ada yang kecelakaan, susah untuk evakuasi keluar. Nah, yang kemudian untuk lemari alat dan bahan harus terpisah. Mana lemari alat dan mana lemari bahan, sehingga bisa terpisah dan memang perlu penataan. Nah, sehingganya dalam laboratorium itu harus ada namanya laboran. Memang ada kepala lab, nah kemudian ada laboran. Laboran itu teknisi yang akan menyelenggarakan bagaimana praktikum itu berjalan, yang akan menyiapkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan, dan memang untuk penataan ruang alat dan bahan. Jadi akan berbeda nanti ruang alat dan bahan itu berbeda, dan harus ada orang yang di dalam ya yang menangani itu. Yang kemudian di dalam lab itu harus ada namanya alat pemadam kebakaran ya. Salah satunya adalah yang disebut APAR ya. Alat pemadam kebakaran itu perlu. Yang kemudian ada namanya baju, ada rak APD. Nah, itu penting gitu. Untuk bunuh diri. Apalagi di kimia itu sangat berisiko tinggi, makanya di situ harus ada pelindung diri, kemudian ada kaos tangan, kemudian pakai masker. Nah, karena memang ada alat atau bahan-bahan yang ketika kena pakaian itu mudah terbakar dan bisa mengelupas kalau kena kulit. Nah, itu untuk pentingnya pembelajaran di IPA. Nah, untuk ruang kimia itu sudah memadai, cuman di situ adalah mejanya masih kurang mendukung. Nah, artinya meja yang digunakan nantinya adalah meja yang tahan getaran. Nah, jadi biar disenggol gajah pun tidak bergetar gitu ya. Nah, alat-alatnya tidak mudah tergoyang. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari ini atau diseminasi, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2021. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bisa bekerja sama untuk menata lab ke depannya. Nah, untuk itu untuk teman-teman yang mau ditanyakan silakan ditanya. Nah, kalau tidak ada, teman-teman silakan screenshot masing-masing ya. Nah, karena nanti ada link yang saya bagikan dan kemudian diisi bahwa Bapak Ibu sekalian telah mengikuti diseminasi penataan lab IPA. Nah, salah satu persyaratannya adalah ada foto screenshot. Nah, dari Bapak Ibu nanti ada foto screenshot yang akan diupload menyatakan bahwa sudah melakukan diseminasi tentang penataan lab IPA. Nah, mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan?